Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam situasi kondisi apapun dalam hidup kami. Karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kasih dan anugerah yang luar biasa dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan di malam hari ini. Kami bersyukur ada waktu yang terindah lagi. Kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ini kesempatan yang luar biasa. Karena kami membicarakan tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara atas setiap kami melalui hamba di tempat ini. Jadikan kami sebagai seorang murid yang mau duduk diam. Mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi rema. Dan hidup kami boleh diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang serupa seperti Kristus. Berkati kami semua Tuhan. Kami menolak segala roh yang bukan daripada Tuhan dalam bentuk apapun. Roh tutorial, roh penggulu-penggulu di udara, roh antikris, nabi-nabi palsu, niat orang jahat, roh agamawi, orang-orang kuat apapun bentuknya. Kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah setiap kami. Bahkan juga malaikat Tuhan juga beserta dengan kami. Sehingga damai sejahtera Tuhan hadir dan firman-Mu itu Tuhan melingkupi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita kembali lagi dalam ibadah live streaming, ibadah tengah minggu Gereja Tiberias. Dan bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan juga saya bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan Bapak dan Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Darniati Pariaji untuk kesempatan kepercayaannya. Sehingga saya pada saat ini boleh bersama-sama melayani Bapak Ibu Saudara semua di tempat masing-masing. Puji Tuhan, senang bertemu Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya malam hari ini ada kabar baik, ada janji Tuhan yang luar biasa. Karena di mana ada firman, ada kemerdekaan, di mana ada firman, ada janji Tuhan yang luar biasa, bahkan juga ada mujizat dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di malam hari ini. Kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat. Mohon maaf saudara, Markus pasal yang keempat, maksud saya di situ ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Jadi di slide ayat yang pasal kelima, tapi sebenarnya pasal keempat ya. Mohon maaf. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan dan menyimaknya di rumah masing-masing. Angin ribut diredakan. Ayat 35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain yang menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 41 yang terakhir, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat
kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, saya berikan satu tema, yaitu iman yang mengalahkan badai. Iman yang mengalahkan badai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin memberikan pengertian tentang iman dan badai pada bagian ini. Kata iman yang saya pelajari pada bagian ini, yang pertama memiliki pengertian, yaitu Bapak Ibu Saudara, bicara tentang suatu pengharapan, dasar pengharapan atau bukti pengharapan bahwa janji Tuhan akan tergenapi di dalam hidup kita. Jadi yang pertama adalah bukti pengharapan bahwa janji Tuhan akan tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, pengertian tentang iman adalah dalam bahasa aslinya yaitu pisteo, adalah menaruh sepenuhnya kepercayaan kepada objek yang dipercaya. Sekali lagi kata pisteo ini adalah menaruh sepenuhnya kepercayaan kepada objek yang dipercaya. Artinya merupakan suatu tindakan percaya dan penyangkalan dari diri sehingga orang tidak lagi dengan keinginannya sendiri tetapi keinginannya Tuhan. Sehingga dalam setiap kehidupannya Allah sungguh-sungguh berkuasa sehingga Allah berotoritas memerintah hidupnya sehingga kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidup kita. Jadi ini bukan sekedar bicara tentang iman, bukan sekedar hanya meyakini janji Tuhan saja. Tetapi lebih daripada itu, kita juga mau menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada objek yang kita percaya, yaitu Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita belajar dari Bapak Abraham, Bapak orang beriman, dia dinyatakan sebagai orang beriman bukan saja ketika dia menerima janji Tuhan, bahwa keturunannya akan banyaknya seperti bintang di langit, bahkan juga pasir di lautan. Tetapi Abraham dikatakan juga sebagai bapak orang beriman ketika Abraham mengikuti kehendak Tuhan, ketika dia menyerahkan anaknya yang tunggal, yang disayangi, yaitu Ishak. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah adalah pengertian iman yang sesungguhnya. Ketika engkau beriman sama Tuhan, yakinlah dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama adalah bukti yang tidak pernah kita lihat. Kata bukti di sini adalah kwitansi. Artinya Tuhan telah membayar itu semua. Sehingga janjinya, rancangan damai sejahtera itu akan menjadi bagian hidup kita. Katakan amin. Amin. Jadi bicara tentang iman bukan sekedar keyakinan saja. Jangan sekedar yakin ya, tidak seperti itu juga. Tapi dalam keyakinan itu, engkau harus juga melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Kata badai di sini, yang saya pelajari, memiliki pengertian, ada dua pengertian kata badai. Yang pertama situasi yang sulit, keadaan yang tidak kondusif mengenai pergumulan dan masalah. Situasi yang sulit, keadaan yang tidak kondusif mengenai pergumulan dan masalah. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pergumulan yang sulit itu banyak ya. Hal-hal yang lahiria dan jasmani, mungkin sakit penyakitmu, itu badai juga. Mungkin juga lagi pada saat ini sedang kanker, bukan sakit penyakit tapi kanker, kantong kering. Bukan kering lagi, kering. Ada tangan masukin dalam kantong, kantongnya kosong, bolong lagi. Itu kanker, kantong kering. Itu juga badai. Atau pada saat ini engkau joker. Bukan jomblo keren, bukan. Tapi jomblo keras. Udah 6 tahun belum punya pacar, itu keras banget itu. Itu sakit banget itu. Itu juga badai. Amin. Tetapi ketika engkau beriman sama Tuhan, badai-badai yang seperti itu, mungkin kau sedang kanker kantong kering pada saat ini. Ingat janji Tuhan akan tergenapi dalam dirimu. Bahwa berkat Tuhan sedang on the way. Sama-sama dengan saya katakan, on the way. Ya kan, kalau engkau mungkin joker jomblo keras pada saat ini.
belum punya pacar tahun demi tahun, tetap saja tidak punya pacar, tenang. Beriman sama Tuhan. Bahwa yang namanya jodohmu sedang on the way. Mungkin lagi kena macet atau sedang di karantina pada saat ini. Tapi ingatlah bahwa janji Tuhan akan tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, kata badai itu menjelaskan bagi hidup kita, bicara tentang yang namanya ujian iman. Ujian iman, saya umpamakan dengan perkataan lain adalah kenyamanan. Maksudnya apa? Bukan situasi yang sulit saja. Tetapi dalam kenyamanan, mungkin dalam situasi keberhasilan, dalam situasi kesuksesan, engkau sedang dipromosikan pada saat ini, engkau mungkin naik jabatan pada saat ini, engkau dielu-elukan sama orang. Ingatlah itu juga badai. Kadang-kadang kita lupa diri. Awalnya fokus sama Tuhan, tapi pada akhirnya kita tidak fokus sama Tuhan, tapi fokus yang ditambah-tambahkan. Itu juga badai. Artinya di sini, Bapak Ibu Saudara semua, mari kita beriman yang benar. Karena imanmu akan sungguh-sungguh memberikan pertolongan, janji Tuhan akan tergenapi. Bahkan kau semakin hari, semakin mirip seperti dan serupa Kristus. Engkau akan tetap fokus sampai pada akhirnya namamu tercatat dalam kerajaan surga. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang menjadi pertanyaan pada saat ini. Bagaimana iman yang mengalahkan badai? Yang saya pelajari yang pertama. Iman yang mengalahkan badai adalah iman yang dilandasi oleh kasih mula-mula. Sama-sama dengan saya katakan kasih mula-mula. Colek kanan kirimu katakan kasih mula-mula ya. Amin. Yang baru colek katakan aku mau kasih mula-mula. Puji Tuhan. Kita lihat pada bagian firman Tuhan ini dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-6b. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Pada bagian ini dikatakan hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kemudian kita lihat lagi 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Bagian firman Tuhan akan saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Sebelum kita lanjut kepada ayat yang selanjutnya, saya ingin menghubungkan dengan bagian Markus pasal yang keempat tadi, ayat yang ke-40 dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada bagian ini menjelaskan kita, iman yang dilandasi oleh kasih mula-mula adalah iman akan pengenalan akan kasih Allah yang telah memerdekakan kita, menebus kita, sehingga engkau diberikan keselamatan. Yang menjadi pertanyaan pada bagian ini, kenapa Tuhan Yesus pada bagian ini menegur murid-murid? Kenapa engkau begitu takut dan kurang percaya? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat pada bagian sebelumnya, Kristus begitu melakukan banyak mujizat. Bahkan Kristus juga memberikan pengajaran-pengajaran kepada murid-muridnya. Pada pasal yang keempat ayat yang ke-26 dikatakan perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Pada ayat yang ke-30 dikatakan perumpamaan tentang biji sesawi.
Pada ayat yang ke-21 tentang perumpamaan pelita dan tentang ukuran. Artinya pada bagian ini menjelaskan buat kita semua bahwa murid-murid telah mengalami kebersamaan dengan Kristus. Murid-murid telah melihat yang namanya mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Kristus. Bahkan yang namanya firman, pengajaran Kristus telah ditanamkan kepada murid-murid. Tetapi pada bagian ini dikatakan, kenapa engkau begitu takut dan kurang percaya? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita lihat pada bagian sebelumnya ayat 35. Dikatakan pada suatu hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Artinya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Kristus sudah menjanjikan kita akan bertolak ke seberang. Artinya apa di sini? Ketika Kristus menjanjikan kita akan bertolak ke seberang, bahwa yang namanya penyertaan, yang namanya janji perkataan Tuhan itu, iya dan amin, pasti dia sampai di seberang. Yang kedua menjadi pertanyaan buat kita, apakah Tuhan tidak mengetahui ketika mereka berjalan melalui danau Galilea sampai ke Gerasa di situ? Apakah Tuhan tidak mengetahui ada badai? Saya rasa dan saya katakan pasti Tuhan mengetahui karena dia 100% Allah, 100% manusia. Katakan amin. Amin. Artinya di sini ketika engkau dikatakan memiliki kasih yang semula, menjelaskan buat kita semua, engkau telah menerima kasih yang luar biasa mengenal Tuhan. Karena apa? Karena kau telah ditebus sama Tuhan, diselamatkan oleh kasih-Nya. Dalam situasi itu, engkau harus mengenal pribadinya Tuhan secara pribadi dalam dirimu. Sehingga engkau dapat memiliki, merasakan kasih-Nya, mengenal pribadinya. Sehingga engkau tetap mencintai Dia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat lagi ayat yang selanjutnya. Ini berkaitan buat kita semua. Wahyu pasal yang kedua, ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. 1 Yohanes 4, 16 dan 18 dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ayat yang ke-17 dikatakan memiliki keberanian percaya karena kasih itu. Yang ingin saya sampaikan demikian Bapak Ibu Saudara semua. Kata kasih mula-mula itu berbicara tentang fokus hidup, kebahagiaan hidup kita. Cinta tertinggi dalam hidup kita adalah Tuhan. Yang kedua, bicara tentang kasih mula-mula. Bicara tentang hubungan yang dekat, karib, sehingga menimbulkan kepekaan, sensitivitas, kepedulian, sepikiran dan seperasaan. Seperti sepikiran dan perasaan Kristus dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Maksudnya di sini, ketika engkau telah menerima kasih Tuhan, dan engkau telah berjumpa dengan kasih Tuhan, engkau akan diluap-luapkan dengan kasih, dengan cinta yang semula. Bapak Gembala dan Ibu Gembala selalu katakan demikian dalam khotbahnya. Bapak Gembala selalu katakan bahwa jaga kasih mula-mula. Dan selalu dihubungkan dengan yang namanya sikap hubungan suami istri. Yang saling cinta, saling mengampuni, saling setia. Satu dengan yang lain sampai akhir hayat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pernyataan itu bukan sekedar khotbah biasa, bukan sekedar ucapan belaka, tapi telah dibuktikan juga dalam pelayanan Bapak Gembala.
Saya 2001 sudah di Tiberias, Bapak Ibu Saudara semua. 2002 saya dibaptis selam di gereja Tiberias, pada waktu itu dibaptis oleh Gembala Sidang di Jayakarta Tower Hotel. Saya melihat Bapak dan Ibu Gembala ketika pelayanan selalu bersama-sama melayani. Di depan mimbar, ketika berkhotbah bersama-sama di depan mimbar juga saling melayani dengan kasih mesra begitu. Orang-orang mungkin katakan, bagaimana mungkin untuk bisa menjaga kasih mula-mula? Orang dunia katakan, itu cuma euforia, kasmaran di awal saja, karena rutinitas waktu akan menggerus kasmaran itu. Orang dunia bisa berkata seperti itu. Tapi kita adalah anak Tuhan. Iya kan? Ternyata kasih mula-mula itu, cinta mula-mula itu, falling in love, itu tetap bisa terjaga sampai akhir hayat. Katakan amin. Amin. Sampai 2020 pada saat ini, kita tetap bisa lihat di live streaming, kalau jadwalnya Bapak Ibu Gembala, selalu bersama-sama begitu. Ternyata bisa terjaga, saling kasih, saling mesra. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara semua, dalam Wahyu pasal yang kedua tadi, ayat yang keempat dan kelima, di situ bicara tentang yang namanya jemaat di Efesus, jemaat mula-mula di Efesus. Pada bagian ini menjelaskan buat kita semua bahwa ternyata jemaat di Efesus adalah jemaat yang luar biasa secara sejarah. Pada waktu itu jemaat di Efesus ini diberikan pengajaran teologi yang luar biasa oleh Rasul Paulus. Menerima pesan firman Tuhan, khotbah yang luar biasa dari seorang pengkhotbah yang karismatis, yang gaya khotbahnya lebih luar biasa dari Paulus, yaitu Apolos. Dilayani rasul yang bijaksana, seorang konselor yang berbakat yang namanya Yohanes. Ada sekolah teologi di sana, yaitu sekolah teologi Tiranus. Pernah digembalakan oleh Timotius, dikunjungi oleh penginjil Priscilla dan Aquila. Yang ingin saya katakan begini, pada ayat yang pertama, 2 dan ketiga, dari Efesus pasal yang kedua, dari Wahyu pasal yang kedua di jemaat Efesus ini. Jemaat di Efesus dipuji-puji oleh Rasul Yohanes dalam surat penggembalaannya. Dikatakan jemaat di Efesus, dikatakan pada ayat yang kedua dan ketiga, jerih payah dan tekun terhadap pelayanan, mampu membedakan pengajar-pengajar sesat, sabar dan menderita oleh namaku dan tidak mengenal lelah. Tapi pada ayat yang keempat dan kelima, dikatakan demikian. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Telah dalam engkau jatuh. Ingat, bertobatlah. Kalau tidak, aku akan mengangkat kaki dianmu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Para penginjil tadi, 40 tahun mereka telah meninggalkan jemaat di Efesus. Memang awal-awal mereka dalam kasih mula-mula, cinta mula-mula, luar biasa melayani Tuhan. Tapi ternyata mereka terjebak dalam rutinitas. Sehingga pada akhirnya mereka tidak fokus lagi sama Tuhan. Tapi fokusnya terhadap kegiatan pelayanan. Bukan melayani Tuhan lagi, tapi melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bisa berkata tentang Tuhan, tapi hatimu tidak ada kontak batin di hadapan Tuhan. Engkau telah kehilangan kasih mula-mula. Amin. Hatimu telah dingin. Mungkin engkau bersama-sama dengan suami istri, engkau katakan sayang pada waktu itu. Tapi sebenarnya tidak ada lagi kontak batin di hatimu. Kau cuma sekadar lip service saja, ucapkan sayang itu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, makanya kita diingatkan kembali pada bagian ini. Ingatlah, engkau telah jatuh dalam dosa. Bertobatlah.
Kata ingatlah yang saya pelajari adalah berbicara tentang disadarkan, dibaharui, dikembalikan untuk kau mengalami kasih Tuhan itu. Saudara, terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ingatlah saat-saat kita jatuh cinta sama Tuhan. Ingatlah saat-saat kita kasmaran sama Tuhan. Baru bertobat, kita dibaptis selam, kita bisa berlama-lama pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Kita bisa berlama-lama baca Alkitab. Kita bisa berlama-lama yang namanya melayani, bahkan bersaksi tentang Tuhan. Rasanya waktu itu begitu indah. Karena fokus kita Tuhan. Amin. Ada kehangatan di situ. Kasih mula-mula yang kedua. Bicara tentang hubungan. Ya, kasih mula-mula bicara tentang hubungan yang karib. Menimbulkan kepekaan, sensitivitas, kepedulian. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ingat yang namanya Adam dan Hawa. Sebelum jatuh dalam dosa, Tuhan memanggil Adam dan Hawa. Mereka sungguh-sungguh senang, cinta. Ada kepekaan di situ. Ada sensitivitas di situ. Ada hubungan yang dekat di situ. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah membahayakan diri mereka. Bahkan Allah dihindari oleh mereka karena dosa. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hendaklah pada saat ini kita mau sama-sama lagi kembali ingat ketika kita falling in love with Jesus. Sehingga saudara dan saya, kita mau sungguh-sungguh merasakan kehadirannya Tuhan. Dan engkau akan terus diingatkan, disadarkan bahwa Dia yang sungguh-sungguh juga akan memberikan kasih-Nya dalam hidup kita. Saudara, kata diingatkan juga memiliki pengertian. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 24-25. Bisa dibuka slide-nya. 1 Korintus 11 ayat 24-25. Agak panjang di sini supaya saudara semua juga bisa kembali lagi di saat situasi COVID-19 pada saat ini kita dikembalikan lagi, diingatkan kembali akan kasih mula-mula. Kita bisa dilihat 1 Korintus 11 ayat 24-25. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kata peringatan di situ yang saya pelajari juga memiliki pengertian adalah celebrate, merayakan. Merayakan apa? Merayakan kita telah dimenangkan. Merayakan apa? Merayakan kita semuanya telah diselamatkan melalui tubuh dan darahnya. Kita diingatkan kembali akan kasih Yesus. Katakan amin. Amin. Di gereja Tiberias, Bapak Gembala Sidang menerima pewahyuan, pengajaran dari Tuhan. Dikatakan kembalikanlah kuasa, perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan di gereja ini, gereja yang satu-satunya yang mengadakan perjamuan kudus setiap minggunya, setiap kali ibadah. Bahkan Gembala Sidang katakan, boleh dibawa ke rumah, di rumah perjamuan kudus bisa 3 kali, 4 kali. Artinya apa di sini? Engkau diingatkan kembali. Engkau mengingat kembali akan kasih-Nya Tuhan, disadarkan kembali. Engkau merayakan kembali. Engkau telah ditebus sama Tuhan. Celebrate. Merayakan bahwa Tuhan yang mengasihi kita. Saudara,
yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa saya tekankan pada bagian ini? Karena supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya terus mencintai Tuhan. Terus mengasihi Tuhan. Sehingga pada akhirnya engkau bisa falling in love. Engkau bisa menangis bahwa Tuhan luar biasa di dalam dirimu. Pendeta Gideon Simanjuntak sering kali bicara sama saya. Beberapa kali diajak pelayanan. Untuk pelayanan begitu bersama dengan untuk bantu pelayanan Bapak Gembala juga. Dia cerita bahwa Bapak Gembala ketika di Singapura begitu ya, di sama-sama satu apartemen, mereka tidur di di ruang tamu, Bapak Gembala di kamar begitu, tiba-tiba tengah-tengah malam jam 2 pagi sujud, kemudian perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, saya anak muda saja, agak berat. Apalagi ini Bapak Gembala yang usianya sudah lanjut. Tapi kenapa tetap dilakukan? Karena dia selalu mengingat, selalu merayakan, celebrate kasih yang Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di gereja Tiberias juga Kak Aristo Pariaji dan Kak Argo Pariaji menciptakan suatu lagu yang indah. Bahkan mengaransemen dan kemudian dinyanyikan oleh Kak Argo Pariaji. Saya kaitkan dengan bagian tentang kasih mula-mula tadi, diingatkan kembali. Pada bait yang kedua dikatakan begini, takkan pernah ku lupa. Di sanalah dulu aku berada, tempat dunia orang mati bertahta. Garis bawahi takkan pernah ku lupa. Kemudian ref yang pertama dikatakan, kasih jumpai aku di sana. Kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Takkan pernah ku lupa. Seharusnya aku yang disalib. Takkan pernah ku lupa. Seharusnya aku yang menanggung penghukuman kekal itu. Takkan pernah ku lupa. Seharusnya yang namanya neraka menjadi tempatnya diriku. Tapi kita diingatkan kembali. Kasih jumpai aku di sana. Bahwa engkau menerima kasih mula-mula. Dan engkau dipulihkan oleh Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Itu bagian yang pertama. Namun sebelum masuk bagian pertama, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kenapa saya katakan pada bagian yang pertama ini harus dengan kasih yang semula. Dan kenapa Kristus menegur mereka? Kenapa takut dan tidak percaya? Ada 3 alasan kenapa mereka tidak perlu takut di sini. Yang pertama, mereka mempunyai janjinya bahwa mereka akan pergi ke seberang. Artinya ada janji Tuhan. Engkau tidak akan pernah takut karena ada janji Tuhan. Yang kedua, Tuhan sendiri ada bersama dengan mereka. Sama-sama dengan Tuhan mau menyeberangi Danau Galilea. Buat apa takut? Ada Tuhan. Yang ketiga, mereka bisa melihat Tuhan Yesus saja bisa tetap tenang dalam damai sejahtera dengan kata tidur di tengah badai yang besar. Biasanya kalau kita lagi takut, lagi cemas, lagi gemetar begitu, panik, lihat orang yang panik, kita jadi panik. Tapi kalau kita lihat orang yang tenang, kalau lihat orang yang dengan kepercayaan diri di tengah-tengah masalah, kita juga akan tertular untuk jadi tenang. Katakan amin. Tetap tenang, tetap percaya ada pengharapan di dalam Kristus. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yang kedua, cepat saja. Iman yang seperti apa? Bagaimana memiliki iman yang mengalahkan badai? Yang kedua yang saya pelajari adalah
Iman yang didasari oleh firman. Iman yang didasari oleh firman. Ayat ke-35, saya bacakan buat bagi Bapak Ibu Saudara. Marilah kita bertolak ke seberang. Amin, itu pernyataan Tuhan, itu perkataan Tuhan. Marilah kita bertolak ke seberang, itu perkataan Tuhan. Kemudian kita lihat lagi Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat yang ke-17. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara pada bagian Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kemudian Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin membahas Roma 10 ayat yang ke-17. Bisa dibuka slide-nya lagi tadi. Roma 10, kemudian sebelumnya. Selanjutnya lagi. Oke. Roma 10 ayat yang ke-17, di situ dikatakan firman yang bagaimana yang timbul dari pendengaran adalah firman Kristus. Selama ini saya berpikir bahwa firman Tuhan, ternyata baru saya sadar begitu, ternyata iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Kata Kristus yang saya pelajari merupakan gelar, sebutan. Kalau dikatakan Yesus Kristus, Yesus itu adalah nama diri, pribadi, Allah yang memberikan nama. Dalam Matius pasal yang pertama dikatakan, namakanlah dia Yesus, penyelamat orang yang berdosa. Amin. Allah menyelamatkan artinya. Itu Yesus. Sedangkan Kristus berbicara tentang yang diurapi. Artinya dituangi minyak di kepalanya. Pengurapan biasa dilakukan di kalangan bangsa Israel. Sebagai tanda bahwa orang yang diurapi itu mendapat jabatan atau kedudukan khusus. Misalnya Saul, Daud, masing-masing menjadi raja Israel. Oleh Samuel diurapi melalui pengurapan dan ada minyak di atas kepalanya. Dan kemudian imam maksud saya. Artinya firman Kristus adalah perkataan atau kabar baik yang diucapkan yang telah menerima pengesahan melalui otoritas atau kuasa Allah yang hakiki dan sah kebenarannya. Saya semangat sekali di sini. Seringkali kita mendengar kabar buruk, apalagi dalam COVID-19 pada saat ini. Bahwa akan bertahun-tahun, 2 tahun ke depan akan terus ada COVID ini. Prediksi ini, perkataan dunia, kabar-kabar buruk itu mempengaruhi kita. Jangan engkau percaya. Yang engkau harus percaya adalah firman. Amin. Kenapa firman? Karena firman ini diurapi. Firman ini punya otoritas, disahkan, hakiki kebenarannya. Jadi baca firman. Baca tabloid aja bisa dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Nonton drama Korea bisa berepisode-episode. Sampai nangis-nangis. Iya kan? Baca koran dari alam pertama sampai akhir, berita senang, Alkitab. Kalau orang Manado bilang tasono, ketiduran. Seharusnya baca firman kita harus semangat. Karena dalam firman ada janji Tuhan. Katakan amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada perkataan seorang hamba Tuhan, katakan begini. Semakin bersih Alkitabmu, semakin kotor pikiranmu. Semakin bersih, semakin kotor Alkitabmu, semakin bersih pikiranmu. Mengerti maksud saya? Artinya kalau Alkitabmu bersih, jarang dibaca. Tapi kalau misalnya Alkitabmu kotor, sering dibaca, pikiran dan otak kita akan semakin bersih. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Itu yang kedua.
waktu saya hampir habis. Yang ketiga, yang terakhir, cepat saja. Bagaimana iman yang mengalahkan badai adalah iman yang diperagakan dalam gaya hidup. Sama-sama dengan saya katakan iman yang diperagakan dalam gaya hidup. Kita lihat ayat 38 sekali lagi. Dikatakan kenapa engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dan kemudian kita juga akan lihat Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Yakobus pasal Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 17. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya? Ayat 17 penekanannya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang ingin saya katakan pada malam hari ini, iman harus diperagakan dalam gaya hidup. Iman bukan sekedar keyakinan saja. Jangan sampai engkau punya iman adalah iman yang virtual. Jangan sampai kau punya iman yang imajinasi atau iman yang fantasi. Pak, ngomongin apa nih Pak? Fantasi, imajinasi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Seringkali kita katakan tentang Tuhan, aku mencintaimu. Di gereja, saudara yang terkasih, kita menyanyikan lagu-lagu rohani. Lagunya nyata, tapi pengalaman dari syair dan lagu itu seringkali tidak nyata. Contohnya ada lagu, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lagunya nyata, tapi pengalamannya kau nyanyikan, nyata apa enggak? Kata Tuhan, masa sih? Sakit hati tetap sakit hati, utang enggak dibayar, baca Alkitab, ngantuk terus. Menurut saya, kau cuma lip service, iman pada imajinasi. Kau juga bisa menangis. Kau luar biasa. Sampai kau bisa menyanyikan lagu, kaulah segalanya. Ya kan? Apalagi kalau saya orang Batak, saudara. Orang Batak kan suaranya tuh kalau ada apa tuh namanya? Ada gitunya ya Pak Saudara ya. Ada vibranya. Orang Manado, ya kan? Orang Papua, orang Maluku. Kalau suaranya tuh mantap, ada vibranya. Kaulah segalanya. Ya kan, kau bisa menangis. Kau mungkin juga pada saat itu kau katakan, kaulah segalanya. Pakai bahasa Inggris lagi. You are my everything in my life, Lord. Mulut sampai kebuka, Lord. Tapi apa betul? Belum tentu. Keluar, ya kan, misalnya dalam gereja, habis itu ibadah selesai, mobil udah keluar, ya kan, depan mobil tuh moncong mobilnya, udah seperempat jalan, ada mobil dari sebelah yang tidak kasih jalan. Nyeng! Enakan sabar atau maki? Halo? Enakan sih maki Pak, rasa puas Pak. Padahal di gereja tadi katakan, you my everything in my life, Lord. Itu kemana? Tangisanmu kemana? Jangan jadikan yang namanya imanmu iman virtual atau imajinasi dan fantasi. Tapi biarlah imanmu terus bertumbuh dalam perbuatan yang benar. Karena itu dampak kau mencintai Tuhan. Perbuatan baik tidak
membuat engkau selamat. Yang membuat engkau selamat adalah iman percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika engkau percaya sama Tuhan, dampak dan buahnya adalah perbuatan baik. Amin. Amin. Kalau semakin hari semakin gak benar, semakin hari tetap saja baperan, ya kan? Semakin hari tetap aja sulit mengampuni orang yang bersalah kepada orang lain. Introspeksi imanmu. Ketika engkau angkat perjamuan kudus, engkau juga mengingat akan kuasa Allah di dalamnya. Mujizat terjadi. Tapi ingat, ketika engkau angkat tubuh dan darah Kristus, engkau juga harus lihat pribadinya Tuhan. Tuhan yang murah hati, engkau yang pelit. Semakin perjamuan kudus, engkau semakin murah hati. Tuhan adalah Allah yang kasih mengampuni. Engkau sulit mengampuni orang lain. Engkau belajar, ketika engkau angkat tubuh dan darah Kristus, engkau semakin menjadi orang yang mampu memaafkan orang lain. Karena panjang sabarnya Yesus gak bisa kelihatan. Dapat kelihatan bagaimana? Dapat kelihatan dalam dirimu. Kau tunjukkan panjang sabar kepada orang lain. Orang lain akan melihat. Ini orang sabar banget. Udah gue maki-maki, gue jelek-jelekin. Tetap sabar. Artinya ini loh panjang sabarnya Kristus. Angkat pesan saya di sini. Amin. Kalau engkau katakan pada saat ini, bagaimana yang namanya pengampunan dari Tuhan itu? Pengampunan itu seperti apa? Ketika engkau menyakiti orang lain, mungkin kau difitnah sama orang lain. Engkau berani mendatangi dia dan kau mendoakan, mengucapkan berkat. Orang lain itu akan mungkin menangis dan melihatmu. Baik banget orang ini. Udah gue jatuhin berkali-kali, tapi tetap baik sama saya. Berarti itulah pengampunan dari Tuhan sesungguhnya. Mari pada saat ini berubah. Karena engkau orang beriman dengan perbuatanmu yang sungguh-sungguh yang memuliakan Tuhan. Sehingga berkat Tuhan akan berkelimpahan dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Bisa pemain musik maju ke depan. Saya simpulkan khotbah saya pada malam hari ini. Iman yang mengalahkan maut adalah iman yang memiliki dasar pengharapan di dalam Kristus. Adalah iman yang menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada objek yang kita percaya adalah Kristus. Kita mampu mengalahkan situasi yang sulit. Kita juga mampu tetap fokus sama cintanya Tuhan dalam ujian-ujian iman. Dengan apa? Dengan iman yang didasari kasih mula-mula. Dengan iman yang dilandasi firman Tuhan. Dan iman yang dinyatakan dalam perbuatan kita. Teduhkan hatimu pada saat ini. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari engkau pandang dia. Mungkin bukan kebetulan kita ada dalam situasi pada malam hari ini. Situasi yang mungkin kau rasa berat. Situasi yang mungkin kau rasa tertekan pada saat ini. Tapi ketika kau punya iman, ada pengharapan. Bukti sudah dikwitansi, sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Bahwa pertolongan Tuhan itu akan terjadi dalam hidupmu. Tetap lakukan kehendak Tuhan. Seperti Abraham. Dia menyerahkan yang namanya anak yang dikasih. Sulit memang. Dia mengasihi anak itu. Untuk dikorbankan kembali. Engkau main-main Tuhan. Tapi saudara, Tuhan tahu kepada siapa berkat yang diberikan. Yaitu kepada orang yang dapat dipercaya. Mari datang sama Tuhan di malam hari ini. Tanyakan pujian ini di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Hati kami teduh Tuhan. Karena Yesus menopang hidup kami melalui firman dan kasih-Nya. Kami bersyukur
kami punya Tuhan yang baik. Kami bersyukur kami punya Tuhan. Tuhan yang hidup. Bahkan telah mengasihi kami dengan mati di atas kayu salib. Sehingga betullah kasih jumpai aku di sana. Seharusnya kami, tapi Tuhan gantikan. Sehingga kami terus mau mencintaimu Tuhan. Dengan iman. Dengan kasih mula-mula itu. Ampuni kami Tuhan. Awal kami mencintaimu. Kami sungguh antusias bersemangat. Memikirkan fokus kami Tuhan. Tapi berjalan waktu ketika kami diangkat naik. Kami bukan fokus terhadap Tuhan. Tapi fokus kami dialihkan terhadap yang ditambahkan. Kami telah kehilangan yang namanya hubungan itu. Kami telah kehilangan yang namanya kegairahan, semangat, kecintaan kami dengan Tuhan. Mungkin kami berkata, Tuhan, aku mencintaimu. Tapi bukan kecintaanmu sama pribadinya dia. Tapi terhadap kebutuhanmu. Supaya Tuhan menggolkan apa yang kau inginkan. Sebenarnya kau hanya memperalat Tuhan. Tapi pada malam hari ini. Tuluslah datang sama dia. Karena dia telah tulus datang sama kita. Dengan mencurahkan darahnya. Ingatlah. Engkau telah dalam dan jatuh dalam dosa. Ternyata dosa bukan hal-hal amoral. Bukan hal tindakan-tindakan kriminal. Engkau telah dalam jatuh terhadap dosa. Karena apa? Karena engkau telah kehilangan kasihmu yang semula. Mari falling in love with Jesus. Baca firman dan buktikan kau mencintai dia dalam perbuatanmu. Berkati kami semua. Mampukan kami. Sehingga firman Tuhan ini menjadi rema. Dan kami bukan sekedar punya iman yang virtual dan imajinasi. Tapi kami sungguh-sungguh memiliki kasih cintanya Tuhan. Iman yang nyata yang dapat dilihat orang. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap tangan yang memberikan persembahan pada saat ini. Dimanapun mereka berada. Dalam situasi kondisi apapun mereka. Kami percaya bahwa dengan iman janji Tuhan akan tergenapi. Dan terpelihara sempurna. Ketika kami memberi. Tuhan pasti juga akan memberkati kami. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kami kekurangan. Berkat Tuhan akan berkelimpahan. Pakai setiap rupiah ini. Untuk memperluas kerajaan Tuhan di gereja Tiberias. Sampai ujung-ujung bumi. Dalam nama Yesus kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan. Berikan kemuliaan sorak-sorai buat Allah kita. Dan tiba saatnya di malam hari ini kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari persiapkan roti dan anggur yang akan diubah untuk menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Percaya melalui kuasa dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat yang terjadi bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan,
sembuhkan, sempurnakan hidup kami, tubuh-Mu Yesus. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di malam hari ini kita akan sama-sama bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Namun sebelumnya ada bagian firman Tuhan akan saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 54-55 berbunyi demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di gereja Tiberias, tubuh dan darah Kristus adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus, bukan lambang. Artinya ketika engkau angkat tubuh, angkat roti, angkat tubuh Kristus dan darah Kristus adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Sehingga penuh kuasa, penuh kemuliaan mujizat Tuhan. Puji Tuhan, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama dengan keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari kita angkat anggur di atas kepala kita. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa anggur yang kita angkat adalah darah Kristus? Puji Tuhan. Ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami semua berjanji hidup dalam pertobatan. Keluarga kami keluarga yang kudus, menolak poligami, menolak poliandri. Kami tolak percabulan, kami tolak perjinahan. Dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja kami. Yang kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami. Agar kami semua termaterai sebagai warga kerajaan surga. Kami berdoa agar punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semua akan disembuhkan. Mulai hari ini, kami semua tidak akan migrain, tidak akan sakit kepala, tidak akan vertigo, tidak akan pendarahan. Kami tolak sakit kista, kami tolak tumor, kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes dan hepatitis, kami tolak darah tinggi dan darah rendah. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala sakit penyakitku. Sebutkan nama sakit penyakit Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Kenaikan setiap doa-doamu pada malam hari ini. Bahkan juga mari Bapak Ibu Saudara terus bangkitkan imanmu melalui kuasa tubuh dan darah Kristus. Mujizat pasti terjadi dalam setiap kehidupanmu. Puji Tuhan, mari kita angkat tinggi-tinggi darah Kristus di atas kepala kita.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memerintahkan kepada gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya setiap hari makan tidur dengan kuasa perjamuan kudus. Kita tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Dan tidur pun diberkati. Yang kedua, dengan roti mana selama 40 tahun, setiap hari jubah baru, baju baru. Artinya kita akan mulia, akan terbang ke dalam kerajaan surga sepanjang masa pesta di surga. Yang ketiga, dengan roti mana selama 40 tahun, setiap hari kasut baru, sepatu baru. Artinya kita tidak menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut. Kita tolak kekurangan, kita tolak hutang-hutang pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami diberkati 10 kali lipat ganda, diberkati 100 kali lipat ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penderitaan dan sakit penyakit hari ini disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus, kita minum darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita telah menyatakan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, dan mari jemaat Tuhan kita mengucap syukur atas tubuh dan darah Tuhan yang telah tercurah di dalam kehidupan kita, menyucikan, menyembuhkan, bahkan menyempurnakan setiap kehidupan kita. Mari yang telah terima yang terbaik melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kembali bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Mari bersama-sama kita nyatakan kebaikan Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah live streaming pada malam hari ini. Yang ada minyak, mari sama-sama angkat minyak di atas kepalamu. Dan saya akan berdoa bagi minyak urapan ini. Seperti panggilan yang Tuhan berikan Bapak Ibu Gembala. Dan terlihat diajar secara langsung di atas langit. Kembalikan kuasa, perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengundang Kristus tengah-tengah setiap kami. Inilah minyak zaitun mempermuliakan Allah, muliakan manusia. Muliakan Allah. Kristus dimuliakan di tengah kami. Dan kami percaya Engkau mengurapi sehingga ada mujizat, ada kuasa Tuhan. Muliakan manusia, manusia mulia. Segambar serupa seperti Allah. Manusia mulia, kehidupannya terus diperbaharui. Manusia mulia, kehidupannya juga terus akan takut akan Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 12-13, inilah minyak urapan. Ketika dioleskan kepada orang yang sakit, orang sakit akan disembuhkan. Kepada orang yang terikat setan, orang yang terlepaskan dari setan hidup dalam pertobatan. Dia pada ambang pintu rumah mereka. Rumah mereka akan diberkati. Ada kuasa Tuhan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Dioleskan pada orang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Setiap tetes minyak urapan ini penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh melakukan ibadah kami, melaksanakan ibadah live streaming kami dalam ibadah tengah minggu pada malam hari ini oleh karena kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini bukan hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa.
untuk kami terus diingatkan akan kasih Tuhan yang semula dalam hidup kami. Ajar kami dalam situasi pada saat ini Tuhan, kami semakin hari mencintai Tuhan. Terus menjaga kasih mula-mula kami. Ingat waktu kami dulu Tuhan, bersemangat, sungguh-sungguh mencintaimu. Sehingga itu menjadi bagian hidup kami. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa pada malam hari ini buat Bapak dan Ibu Gembala Sidang kami. Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Darniati Pariaji. Penuh kuasa, penuh kemuliaan, Tuhan sehat sempurna. Bahkan juga Tuhan, umur panjang dalam nama Tuhan Yesus. Sampai Tuhan datang kedua kali, terus bisa menjangkau ribuan jiwa untuk diantar ke dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat Bapak Pendeta Aristo Pariaji, bahkan juga ke Argo Pariaji. Penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan, sehat sempurna, berikan hikmat, akal budi yang daripada Tuhan. Terus pewahyuan dari Tuhan, Tuhan anugerahkan dalam pelayanan penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat malam hari ini juga. Kami juga mau berdoa juga Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang hadir, yang menyaksikan dalam ibadah live streaming di malam hari ini. Tuhan berkati mereka. Terus Tuhan lindungi dengan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup mereka. Apapun pergumulan mereka, kami percaya, kami beriman di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang mau datang di hadapan Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan juga pulihkan mereka. Sehingga mereka terus boleh memuliakan Tuhan, terus bisa melihat Tuhan. Meskipun situasi yang tidak kondusif pada saat ini, kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan terus terpelihara sempurna. Kami juga mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat setiap rekan-rekan pengerja, setiap koordinator dimanapun mereka berada. Bahkan di Jakarta juga cabang-cabang gereja Tiberias yang ada di luar kota. Tuhan memberkati mereka. Terus hati yang mengasihi Tuhan ada dalam hidup mereka. Penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa Indonesia ini. Diberkati Tuhan. Supaya juga Tuhan pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan jajarannya semua. Terus diberikan hikmat bijaksana juga dalam penanganan pandemi COVID-19 pada saat ini. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, hikmat Tuhan ada dalam setiap kehidupannya. Sehingga juga Tuhan, biarlah setiap kabinetnya terus sama-sama diberikan hikmat bijaksana dari Tuhan untuk bisa mensejahterakan rakyat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat asisten gembala sidang Gereja Tiberias, Pendeta Gideon Simanjuntak, bahkan juga Pendeta Jeffrey Adolfwane, bahkan juga Pendeta Melvin Tuela. Diberkati Tuhan, hikmat Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kita sama-sama juga Tuhan akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Dan amini apa yang saya doakan di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Diberkatilah engkau, berkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluar masukmu. Ingat baik di malam hari ini, engkau akan diangkat Tuhan naik dan tidak menjadi turun. Dijadikannya kepala dan tidak menjadi ekor. Karena kita generasi minyak dan anggur yang tidak akan dirusakkan. Terimalah berkat rahmat anugerah Allah Bapa. Cinta kasih bersama dengan anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Mulai pada malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, berikan kemuliaan buat Allah kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.